Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dibutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melengkapi kajian sirah Ummul Mukminin, di mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang istri-istri Rasulullah, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang istri Rasulullah terakhir yang dinikahi beliau, yaitu sahabiah Maimunah bintu Al-Haris. Para ulama sepakat bahwasanya di antara istri-istri Rasulullah, Maimunah adalah wanita yang paling terakhir dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana secara nasab Maimunah ini adalah anak daripada Al-Haris bin Hazim bin Ujar bin Hazim bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Saqsa bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hafad bin Qais bin Ailan bin Mudar al-Hilaliyah. Beliau ini merupakan anak daripada Al-Haris yang berasal dari kabilah Hilaliyah, yang merupakan bagian daripada kabilah Hawazin. Nama asli beliau adalah Barra, kemudian diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Maimunah. Nah, kemudian secara nasab ke ibu beliau, Maimunah ini ibunya adalah Hindun binti Auf bin Zuhair bin Haris bin Hamatah bin Jurashi. Dan secara sejarah tidak diketahui apakah ibu daripada Maimunah ini masuk Islam atau tidak. Begitu juga ayahnya, apakah masuk Islam atau tidak diketahui di dalam sejarah. Nah, Maimunah sendiri merupakan masih kerabat dekat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Abdullah bin Abbas, keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayah ibunya adalah Ummul Fadil Lubabah al-Kubra, yang merupakan saudara perempuan dari Maimunah. Begitu juga Lubabah bin As-Surrah merupakan ibu daripada Khalid bin Walid, yang merupakan saudara perempuan daripada Maimunah. Jadi Maimunah ini memiliki saudari-saudari perempuan yang luar biasa. Nah, untuk pernikahan, Maimunah ini telah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Rasulullah. Yang pertama adalah beliau menikah dengan Mas'ud bin Amr as-Saqafi, yang kemudian bercerai, dan tidak diketahui juga apakah Mas'ud ini masuk Islam atau tidak. Kemudian pernikahan yang kedua adalah dengan Abu Hurairah bin Abdul Aziz Uzzah bin Abi Qais bin Bani Malik bin Hisr bin Amr bin Lu'ay. Sama seperti suami pertamanya, tidak diketahui apakah dia sudah masuk Islam atau belum. Sementara Maimunah ini sendiri ternyata dia telah masuk Islam di periode Makkah. Jadi pada saat Rasulullah SAW masih menyampaikan dakwahnya secara tidak terang-terangan, Maimunah ternyata telah beriman kepada Rasulullah SAW. Di antara ciri-ciri daripada Maimunah ini, ia terkenal dengan kecerdasan, kesabaran, kemudian akhlak dan sifat keibuannya. Dan ia dinikahi oleh Rasulullah pada tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun ini di mana Rasulullah SAW melakukan Umratul Qada. Artinya pada saat pertama kali Rasulullah akan berangkat, Rasulullah pernah berangkat bersama dengan para sahabat untuk melakukan umrah, yang kemudian kita kenal umrah tersebut
gagal, kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah, dan ini pernah kita bahas pada pembahasan sirat Rasulullah. Pada saat itu orang-orang Quraisy meminta kepada Rasulullah untuk tidak masuk ke kota Mekah pada tahun tersebut, namun diperkenankan untuk melakukan pada tahun selanjutnya dan diberi batas waktu hanya 3 hari. Nah, pada umroh tahun selanjutnya itulah Rasulullah SAW menikahi Maimunah, di mana pernikahan Rasulullah ini terjadi di kawasan Syarif, yaitu posisi antara Mekah dan Madinah. Adapun yang menjadi wali nikah daripada Maimunah ini adalah Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana Rasulullah memberikan mahar untuk pernikahan beliau dengan Maimunah itu sebanyak 400 dirham, atau kalau dirupiahkan saat ini sekitar 12 juta rupiah. Pada saat beliau bersama dengan Rasulullah SAW, para sahabat atau para ulama hadis menyepakati bahwasanya di antara sekian banyak istri Rasulullah, Maimunah ini termasuk tidak banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi. Meskipun begitu, kontribusi beliau dalam perkembangan Islam juga tidak main-main, karena Maimunah ini ternyata pada saat Rasulullah SAW sudah tidak ada, beliau menjadi pendidik daripada anak-anak sahabat dan para sahabat yang masih muda, yang kemudian melahirkan generasi-generasi seperti Abbas, Khalid, Ali dan lain sebagainya, di mana mereka ini juga berasal dari tangan dingin daripada Maimunah, sehingga meskipun dia tidak memberikan kontribusi yang banyak dalam masalah periwayatan hadis, namun beliau banyak memberikan kontribusi dalam mendidik anak-anak daripada sahabat Rasulullah SAW. Maimunah juga disebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan Maimunah ini. Ada sebagian daripada ulama yang mengatakan bahwasanya Quran surat Al-Ahzab ayat 50, wa mar'atun mu'minatun wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin, yang artinya dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau menikahinya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang beriman. Ternyata menurut sebagian ulama, yang dimaksudkan daripada ayat ini adalah Maimunah. Maimunah lah yang menyerahkan dirinya dengan mengatakan, ya Rasulullah, tunggangan yang ada, tunggangan ini dan apa yang ada di atasnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ini adalah salah satu khususiyat yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah boleh menerima wanita yang menyerahkan diri mereka kepada Rasulullah, dan ini hanya khususiyat, tidak diperbolehkan bagi orang-orang lain ataupun selain Nabi. Kemudian dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah mandi dari bekas mandi atau bekas air yang digunakan oleh Maimunah. Nah, hadis ini ternyata memiliki kontribusi yang besar dalam bab fikih tentang hukum ma'ul musta'mal, air yang bekas dipakai untuk mandi. Apakah air tersebut adalah air yang suci atau air yang tidak suci? Nah, hadis ini menjadi dalil bagi pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya ma'ul musta'mal, air yang bekas dipakai untuk melakukan kewajiban, yaitu mandi besar atau berwudu, itu dianggap sebagai air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci kembali.
dan tidak dihukumi sebagai air yang najis, sebagaimana pendapat daripada beberapa ulama fikih. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan persaksian. Rasulullah pernah ditanya tentang wanita-wanita yang dianggap beriman ataupun diberikan kesaksian akan keimanannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat, Ibnu Maddah dalam kitab Ma'rifah, Al-Hakim Ibnu Asakir dalam Tarikh menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan kesaksian kepada beberapa orang wanita akan keimanan mereka. Al-akhwat mu'minat Maimunah zawjun Nabi wa Ummul Fadl bintul Haris wa Salma imra'atu Hamzah wa Asma bintu Umais khiyar ukhtuhunna li ummihinna. Jadi di sini Rasulullah memberikan kesaksian perempuan-perempuan beriman yang bersaudara. Jadi ini kalau ada yang mengatakan bahwasanya mereka itu kafirat ataupun tidak beriman, maka menyalahi hadis ini. Rasulullah memberikan kesaksian bahwasanya perempuan-perempuan yang beriman itu yang pertama adalah Maimunah istri Nabi, Ummu Fadl bintul Haris, Salma istrinya Hamzah, dan Asma bintu Umais. Mereka semua saudara seibu. Jadi satu keluarga perempuan diberikan kesaksian oleh Nabi bahwasanya mereka ini adalah wanita-wanita yang diberikan kesaksian keimanannya. Meskipun kita katakan tadi bahwasanya Maimunah itu sedikit meriwayatkan hadis dibandingkan para istri Nabi yang lain, dikatakan bahwasanya beliau hanya meriwayatkan sekitar 76 hadis sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ulama. Al-Imam Nawawi mengatakan 46 hadis, dan Al-Imam Az-Zahabi menyatakan hanya 13 hadis. Namun dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim menyatakan bahwasanya ada 13 hadis yang muttafaqun alaihi atau disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Maimunah ini. Nah, kemudian pada saat beliau berusia 70 tahun atau sekitar itu, Maimunah ini kemudian wafat. Hanya saja berbeda dengan para istri Nabi yang dimakamkan di Baqi'. Maimunah ini meminta bahwasanya jenazahnya dimakamkan di kawasan Syarif. Kawasan ini masih ada kalau kita berada di Mekah dan Madinah. Boleh mungkin kita menyempatkan ziarah kepada makamnya Maimunah, istri daripada Rasulullah SAW. Mengapa ia meminta untuk dimakamkan di sana? Karena ia mengenang pertama kali dilamar oleh Rasulullah SAW, yaitu di kawasan Syarif ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, begitulah 11 istri Rasulullah yang kita bahas. Ada 2 lagi yang sebenarnya masuk dalam kategori keluarga Rasulullah SAW, namun tidak masuk dalam kategori istri Rasulullah. Yang pertama adalah Maryam, ya, yang merupakan salah seorang wanita yang dikirimkan oleh Muqawqis yang merupakan pemimpin daripada Mesir pada saat Rasulullah SAW mendatangi beliau dengan membawa surat atau surat yang diutus kepada seorang sahabat di masa Ba'da Hudaybiyah, di mana pada saat itu Raja Mesir memberikan penghargaan atas undangan Rasulullah atau ajakan Rasulullah untuk masuk Islam. Hanya saja ia merasa berat untuk meninggalkan, namun tidak ingin membuat permusuhan dengan Rasulullah, sehingga kemudian meskipun ia menolak, ia mengirim dua orang wanita untuk dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Sirin,
yang kemudian diserahkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat untuk dinikahi. Kemudian Rasulullah sendiri kemudian mengambil Maria untuk dijadikan bagian daripada keluarga beliau. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Maria ini adalah wanita Mesir yang awalnya beragama Koptik atau Kristen Koptik. Maka kita menyebutnya dengan Maria Al-Qibtiyah. Koptik ini adalah ahlul kitab yang secara nasab ataupun secara syarat keagamaan itu nyampe kepada Nabi Isa, dan itu sangat jarang sekarang, hanya ada di kawasan Mesir. Kita mengenalnya dengan Kristen Koptik yang aslinya itu ada di Mesir, dan mereka ini awalnya masih memegang agama tersebut sampai kemudian Rasulullah SAW mengajak Maria ini untuk masuk ke dalam agama Islam, sehingga kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Dari Maria ini Rasulullah mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Namun kemudian Ibrahim ini wafat pada saat usianya sekitar 18 bulan. Dan inilah yang kemudian pada saat wafatnya Ibrahim, pada saat penguburan Ibrahim, terjadi gerhana matahari. Pada saat itu sebagian orang mengatakan bahwasanya ini akibat dari kematian Ibrahim, tapi Nabi kemudian menyatakan bahwasanya sesungguhnya apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah, bukan karena kematian seorang anak manusia. Maka di sini di dalam kematian Ibrahim ini sendiri, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang akidah yang benar, tidak mempercayakan hal-hal yang khurafat, tapi menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terakhir, ada seorang wanita yang kurang dikenal namanya dan berasal dari suku ataupun bangsa yang sama dengan Sofia. Itu seorang wanita Yahudiyah yang pada awalnya dia sangat kekeh untuk tetap memegang keyakinannya, namun di akhir ia kemudian menyatakan dirinya masuk Islam. Dan dua orang ini tidak terlalu banyak periwayatannya sehingga tidak terlalu bisa untuk kita sampaikan, karena sedikit sekali riwayat tentang dua orang ini, terutama yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua keberkahan atas upaya kita untuk bersama-sama mempelajari, mengenang kembali para ibunda kita, ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah SAW. Mereka semua adalah wanita-wanita yang beruntung dapat menemani Rasulullah SAW, dan mereka telah dipersaksikan mereka akan menjadi istri Rasulullah SAW nanti di surga kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang beriman, berkumpul bersama dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.